Selamat pagi anak-anak semua yang ada di rumah. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan Injil dan renungan Tuhan pada pagi hari ini. Ambil sikap doa yang baik, duduk yang tertib, lipat tangan dan tundukkan kepala. Mari anak-anak kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala penyertaan-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur untuk nafas yang baru boleh kami terima. Berkati dan lindungi aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati pula orang tua, saudara, teman-teman, dan semua orang yang kami kasihi. Ampunilah untuk segala dosa yang telah kami perbuat. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergerak hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, suruhlah hutangmu telah kuhapus karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihimu?" Maka marahlah tuan itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga kepada kamu.
apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil untuk kita pada hari ini. Kesediaan untuk meminta maaf pertama-tama membutuhkan kerendahan hati untuk mengakui keikhlasan kita. Kita harus mempunyai keberanian untuk mengungkapkan kesalahan kita di hadapan orang yang telah kita lukai, dan harus rela serta bersedia menanggung akibat perbuatan kita sendiri. Semangat itulah yang ditunjukkan Azaria dalam bacaan pertama. Perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahan-Mu, dan wajah-Mu akan kami cari. Sementara soal memaafkan akan lebih sulit karena berhubungan dengan rasa sakit, entah itu fisik maupun psikis. Dalam hidup, sebuah relasi yang dibangun sekian lama tiba-tiba harus robek, pecah dan hancur karena ego kita, atau juga karena keteledoran kita. Air mata pun mengenang basah di pelupuk mata dan hati kita terluka dan sangat perih. Kita pun semakin sulit memberikan maaf. Kita hanya diam dan membiarkan luka itu bernanah. Kita tidak mau bergerak untuk memaafkan, tetapi kita selalu mengikuti ego kita. Yesus mengajarkan bahwa kita harus sama seperti Bapa yang selalu mengasihi setiap orang. Dia memberikan pengampunan secara bebas dan murah hati kepada siapa saja. Sebagai anak-anak Bapa, kita pun demikian harus memberikan maaf kepada semua orang. Karena kita pun sudah diampuni oleh Bapa. Mari kita ambil sikap berdoa, kita serahkan seluruh permohonan kita kepada Tuhan, supaya hari ini kita lebih semangat untuk saling menghargai setiap orang yang ada di sekitar kita. Mari anak-anak, kita ambil sikap doa yang baik, lipat tangan kembali, tutup mata dan tundukkan kepala. Bapa, sembuhkanlah kami dari luka-luka yang kami alami sepanjang hidup kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Santo Markus, doakanlah kami, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari anak-anak, kita bangkit berdiri, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Santo Markus.
Terima kasih, Tuhan memberkati.